berdasarkan kisi-kisinya di sini. Nah, sampai tak buka kisi-kisinya. Ini ya, nanti diberikan bentuk perkalian berulang peserta didik dapat menentukan perpangkatan bilangan yang sesuai. Dulu di pembelajaran sudah Pak Tommy jelaskan juga mengenai hal ini. Jadi tipe soalnya mungkin seperti ini. Jadi nanti ada misal bentuk sederhana dari di situ kan 6 kemudian dikalikan 8 kali 6 kali 8 kali 6. Cara mengerjakannya cukup mudah. Nanti kalau seandainya di soal kok ada pilihan yang menggunakan tanda plus, misal ada pilihan seperti ini 6 pangkat 3 ditambah 8 pangkat 2, jangan sekali-sekali dipilih karena bentuknya aja perkalian, otomatis nanti di pilihannya juga harus yang milih perkalian gitu ya. Jadi nanti kalau kalian milih ini jelas salah itu. Bagus bisa kayak ini. Nah, kemudian caranya kamu perhatikan di sini 6-nya ada berapa, 8-nya ada berapa. Untuk nomor 1 Pak Tommy rasa kalian yang sekarang ikut Google Meet sudah bisa semua. Nggak perlu dijelaskan lebih banyak. Intinya kamu perhatikan 6-nya ada berapa, 8-nya ada berapa, kayak gitu. Tipe soalnya mirip seperti ini. Untuk nomor 1 Pak Tommy rasa nggak perlu dibahas terlalu lama. Itu ya, lanjut ke nomor 2 biar nanti cepat aja. Yang nomor 2 nah nomor 2 nanti disediakan beberapa pernyataan terkait bilangan berpangkat. Nanti kalian akan disediakan beberapa pernyataan. Nah, kalian diminta menentukan pernyataan yang benar. Ini Pak Tommy buat beberapa contoh di sini. Misal kayak gini, yang pernyataan pertama negatif 2 pangkat 5. Kalau nanti tipe soalnya kayak gini, kamu perhatikan bilangan negatif kalau pangkatnya di sini pangkatnya berupa bilangan ganjil, kok jawabannya positif, itu jelas salah. Ini harusnya pembenarannya di sini harusnya negatif 32, ini harusnya negatif 32. Jadi untuk pernyataan yang pertama ini adalah salah. Karena apa? Kalau pangkatnya ganjil harusnya jawabannya negatif. Itu okay. Kemudian pernyataan yang kedua, kalau misal bilangannya berpangkat negatif itu dibuat 1/. Nah ini kan bentuknya 1/4 sudah 1/4. Ditambahin di sini 1/1/4. Kemudian pangkatnya yang awalnya ini pangkatnya negatif menjadi pangkat positif, sehingga hasilnya menjadi 1/1/16 di sini. Nah sehingga kalau yang namanya pembagian pecahan sama aja perkalian dibalik. Jadi 1 dikalikan 16/1. Temunya 16, berarti yang pernyataan kedua tepat. Kuncinya nanti kamu perhatikan, pangkatnya negatif dibuat 1/. Nanti soalnya bukan ini, tapi tipenya mirip ini itu. Kemudian pernyataan yang ketiga, kamu ingat aja aturan perkalian. Ingat aturan perkalian, berarti pangkatnya ini masing-masing ditambah. Nah, ini masing-masing ditambah. 4 ditambah negatif 9, kemudian ditambah 5. Jadi 6 pangkat negatif 5 dari ini ya, 4 dikurangi 9 sama dengan negatif 5 toh. Terus ditambah 5, hasilnya 6 pangkat 0. Ingat, semua bilangan ini jika dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Berarti yang pernyataan ketiga juga tepat. Jadi nanti kalau misal kamu menghitung ketemunya pangkat 0, hasilnya harus ketemu gitu ya. Yang nomor 2, tipe soalnya mungkin seperti ini. Ini bisa kalian screenshot juga boleh, atau nanti taktik kalian untuk belajar cara mudahnya bagaimana. Itu untuk yang nomor 2. Kemudian untuk yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini di kisi-kisinya adalah operasi hitung pada bilangan berpangkat yang melibatkan pecahan dan bilangan negatif. Dulu di tatap muka Pak Tommy sudah ngajari ini ya. Jadi pangkatnya di sini nanti negatif. Nah, 64 pangkat negatif ini 1/3. Ingat tadi pangkat negatif dibuat 1/, berarti 1/64 pangkatnya jadi 1/3. Kemudian yang ini kamu perhatikan,
pernya di sini pangkat per 3, kemudian per 2 di sini, kemudian per 3 lagi. Kemarin Pak Tommy sampaikan ini harus hilang. Artinya tidak boleh lagi ada pecahan di sini. Nah, caranya bagaimana? Kamu perhatikan angka 3 di sini dengan 64. Caranya kamu cari berapa toh bilangan kalau dipangkatkan 3 ketemunya 64. Nah, didapat di sini adalah 4. 4 pangkat 3 sama saja 64, sehingga 3 di sini dengan 3 di sini bisa dicoret, kan hilang 3-nya, tinggal berapa? Berarti 1 per 4 gitu loh. Kemudian yang 16 sekarang, 16 setengah, ini kan nggak ada negatifnya, langsung bisa dihitung. Ingat, 2-nya harus hilang, 2 di sini harus hilang, ini 2 ini harus hilang. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Carilah di sini berapa bilangan kalau dipangkatkan 2 ketemunya 16. Nah, ketemulah di sini 4 pangkat 2. Berarti 2-nya di sini kan bisa dicoret. Tinggal berapa? 4 pangkat 1 ya, hasilnya ketemu 4. Nah, kuncinya itu kamu mencari pasangan. Nah, 16 itu pasangannya dengan siapa kalau pangkatnya 2? Kayak ini. 64 itu pasangannya siapa kalau pangkatnya 3 gitu. Nah, sekarang 27. 27 berarti ya jelas pasangannya si 3 pangkat 3 ketemu 27. Nah, 3 di sini dengan di sini bisa dicoret. Hasilnya 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berarti sama saja 3 itu ya. Atau kita tekankan lagi, jadi pecahan ini angka 3, angka 2 dan angka 3 di sini harus dihilangkan dengan cara apa tadi? Mencari pasangannya. Ya. Kemudian kalau sudah, tinggal kamu operasikan aja di sini. Berarti 1 per 4 dikalikan dengan 4, kemudian dikurangi 3. Ini kan bisa dicoret nih, 1 per 4 dengan 4 tinggal 1. 1 dikurangi dengan 3 berarti negatif 2. Seperti itu saja yang nomor 3. Bisa kalian nanti perdalam lagi. So, nah yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini juga sudah Pak Tommy ajarkan ya dulu pas kita tatap muka. Jadi yang nomor 4 ini kalian diminta menentukan nilai X. Nilai X dari mana? Dari ini. Pangkatnya kan 12, pangkat 2X plus 4. Oh, hasilnya bisa 1. Nah, berarti ini ada pertanyaan. Kira-kira X-nya itu berapa? Kan gitu. Kuncinya, nanti kamu cari biar pangkatnya menjadi 0. Karena kan jawabannya 1 di sini. Semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengubah yang awalnya ini 2x plus 4 menjadi tinggal 0 saja kayak gini. Caranya bagaimana? Nah, ini 12 di sini dengan 12 yang ini dicoret saja. Terus kamu langsung tulis yang 2x plus 4-nya. Pak Tommy salin di sini. Nah, karena dicoret berarti tinggal di sini tinggal 0 gitu. Berarti 2x 4 kamu pindah ruas ke belakang berarti 0 kurangi 4 hasilnya negatif 4. 2x sama dengan negatif 4. Berarti untuk mencari x bagaimana? Ya negatif 4 dikurangi dengan dibagi dengan 2 hasilnya negatif 2 gitu. Ini yang menggunakan cara. Kalau kalian pusing dengan cara ini, besok kalian bisa menggunakan rumus coba-coba namanya. Ada negatif 2, misal ya ini jadi pilihannya ada negatif 2, negatif 3, kemudian negatif 4, negatif 5, misal kayak gitu. Kalau kamu bingung dengan cara yang Pak Tommy tuliskan ini, boleh kamu masukkannya di mana? Ini menggantikan nilai X. Nah, menggantikan nilai X, 2X plus 4, dan harus di sini ketemunya harus 0. Ingat, di sini harus ketemu 0. Berarti kamu masukkan, oh ya, misal aku masukkan 2 terus dikalikan negatif 3 tambah 4. Ini kan hasilnya 2 kali negatif 3 kan negatif 6 ditambah 4. Ternyata hasilnya negatif 2. Padahal yang dicari harus sama dengan 0. Berarti yang jawaban ini salah kan kayak gitu. Jadi kamu boleh mencoba-coba. Gitu ya. Kalau misal bingung tenan pakai cara ini, dimasukkan satu persatu, tapi harus hasilnya sama dengan 0.
Ini kan hasilnya negatif 2, berarti kayak gitu ya. Untuk yang nomor 4. Nanti kalau mau bertanya di akhir saja, disimpan pertanyaannya. Kita lanjut terus saja. Nomor 5. Oke, nah nomor 5 ini adalah merasionalkan atau menyederhanakan bentuk akar. Jadi nanti di soal ada bentuk akar yang mungkin tipe-tipenya seperti ini. Dulu Pak Tommy sudah pernah ngajari juga. Jadi kalau misal di soalnya itu berupa penjumlahan, berarti pengalinya di sini. Nah, di sini pengalinya di sini itu harus lawannya penjumlahan, yaitu pengurangan. Nah, jadi tetap ditulis akar 11 yang berubah cuma tandanya ini. Jadi yang awalnya positif di sini menjadi negatif. Akar 11 dikurangi akar 2 per akar 11 dikurangi akar 2. Cara mudahnya nanti ada dua bilangan kembar. Ini kan kembar sama toh. Akar 11 min akar 2 per akar 11 min akar 2. Nah, kalau sudah, kamu kalikan di sini masing-masing. Jadi 6 kamu kalikan dengan akar 11. Ketemunya 6 akar 11. Kemudian 6 kamu kalikan dengan akar 2. Berarti ketemulah min 6 akar 2. Kemudian yang bawah atau penyebutnya ini, kamu nggak usah pusing-pusing. Langsung kamu hilangkan akarnya saja. Berarti kalau misal di sini 11, ya tulis saja 11 langsung 11. Kemudian karena yang belakang ini 2, langsung tulis 2. Dan di sini selalu negatif. Ingat, sini selalu negatif. Dengerin ya, yang sini khusus yang bawah ini selalu negatif. Jadi kalau yang atas tergantung sininya. Kalau sininya positif, ya berubah positif. Tapi kalau yang bawah ini selalu negatif. Jadi kamu nggak usah ngitung masing-masing ini dikalikan 11 dikalikan 2, tapi langsung dihapus akarnya, tulis 11 dikurangi 2. Wis Pak Tommy bocorin cepet aja. Itu ya. Kemudian 6 akar 11 min 6 akar 2 per 9. Nanti biasanya kamu suruh menyederhanakan. Jadi masing-masing ini Pak Tommy bagi dengan 3. 9 ini dicoret, dibagi 3 ketemu 3. Kemudian 6 ini dibagi 3 hasilnya berapa? 2. 6 yang di sini dibagi 3 hasilnya juga 2. Sehingga kalau Pak Tommy jabarkan lagi menjadi berapa? 2 akar 11 yang bagian sini ya. 2 akar 11 min 2 akar 2 per 3. Kalau misal besok di pilihan sudah selesai sampai sini, ya kamu pilih sampai sini. Tapi biasanya harus dalam tanda kurung. Caranya bagaimana? Kamu keluarkan 2 dan 3-nya. Tinggal 2 per 3 dalam kurung, tinggal akarnya saja yang ditulis. Begitu ya. Di 2-nya dikeluarkan, 3-nya sudah dikeluarkan. Jadi 2 per 3 dalam kurung akar 11 min akar 2. Oke. Untuk yang nomor 5. Kemudian nomor 6. Ini Pak Tommy belum buatkan kisi-kisinya, jadi nomor 6, jadi nggak semua ya ini, karena Pak Tommy merediksinya juga. Nah, nggak selalu ini diberikan balok yang diketahui sisi-sisinya. Ini peserta dia dapat menentukan panjang diagonal ruang. Biasanya ini yang nomor 6 nanti, karena belum, nanti kalian gunakan rumus Pythagoras ini ya. Meskipun belum Pak Tommy tulis, ini hanya prediksi saja. Nanti ada balok menggunakan rumus triple Pythagoras. Nah, yang kayak gini loh, yang misal A kuadrat sama dengan akar B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, ini di link-link yang ini aja. Biasanya kayak gini ya. Terus biasanya kan ada yang pasangannya kayak gini, 8, 6, 8, 10 kan kayak gitu. Biasanya 10-nya yang ditanyakan. Terus kalian hitung yang akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan, kan sini akar 100, sehingga ketemunya 10. Biasanya kan kayak gitu. Tapi untuk yang nomor 6 ini kemungkinan nanti yang belakangnya masih ada akarnya. Di misal angkanya itu
4, terus 4. Nah, yang sininya X-nya itu berapa kayak gitu. Jadi kalian harus menyusunnya akar ini 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, di sini berarti jawabannya berapa? Akar 16 tambah 16. Jadi akar 32. Nah, sama saja ini 2 akar 5. Jadi besok kemungkinan ya, itu angkanya tidak yang pas kayak gini. Tapi yang belakangnya ada akarnya lagi. Jadi bukan angka pas. Jika kalian belajar yang tipe-tipe kayak gini nanti saya googling ini ya, yang tipe-tipenya masih ada akarnya. Bisa nanti belakangnya misal 4 akar 2 atau 3 akar 5 kayak gitu. Kamu pelajari lagi. Yang intinya menggunakan rumus triple Pythagoras. Untuk yang nomor 6. Nomor 7. Nah, nomor 7 jelas di kisi-kisinya sudah ada kata-kata kalian diminta untuk menentukan. Jadi ada beberapa pernyataan, nanti ada 4 pernyataan. Kalian diminta mencari yang memiliki akar-akar kembar, 2 akarnya kembar. Di kisi-kisi sudah jelas kayak gitu. Ini gampang nih. Kalau akarnya kembar bagaimana? Ingat, akar kembar artinya diskriminannya sama dengan 0. Artinya kamu menghitung rumus yang ini, rumus yang Pak Tommy buat di sini, yang D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C, hasilnya harus sama dengan 0. Kalau di 4 pernyataan itu ada yang hasilnya kurang dari 0 atau bahkan lebih dari 0, itu berarti pernyataannya salah. Kamu pilih pernyataan yang hasilnya D-nya sama dengan 0. Itu ya. Pilih yang nilai D sama dengan 0. Wis. Kalau kamu milih yang D-nya lebih dari atau kurang dari 0, berarti kamu jawabnya salah. Contohnya Pak Tom ini, misal pernyataan pertama 3x kuadrat min 6x plus 3 sama dengan 0. Kita belum tahu diskriminannya berapa, kita cari dulu. Tentukan nilai A, A-nya berarti kan 3 yang ikut dengan x kuadrat, B-nya min 6, C-nya 3. Nah, berarti nilai D-nya berapa di sini? B kuadrat min 4 dikalikan A dikalikan C. Kita tinggal masukkan angkanya, ketemu di sini 36, 6 kuadrat itu 36, kemudian dikurangi 4 dikali 3, 12, 12 kali 3, 36, 36 dikurangi 36, hasilnya 0. Berarti jawaban yang pernyataan ini tepat, begitu ya. Jadi kamu cari yang D-nya sama dengan 0. Nah, pernyataan yang kedua, sengaja Pak Tommy carikan yang salah. Jadi kalau cuma ada 2 angka kayak gini, ini kan nggak lengkap, PK tidak lengkap, persamaan kuadrat tidak lengkap. Idealnya kan ada 3 kayak gini, 1, 2, 3. Ini kalau hanya 2 kayak gini, ini pasti salah. Rasa mbok pilih. Jadi kalau misal ada cuma 2 bilangan kayak gini, pasti salah, rasa gitu. Itu ya. Diskriminannya negatif 12, jelas tidak sama dengan 0. Ya, untuk yang nomor 2. Bisa dipahami lagi. Yang nomor 8. Nah, nanti yang nomor 8 juga terkait pernyataan lagi. Jadi ada 4 pernyataan, kemudian kalian diminta mencari pernyataan yang tepat. Jadi ada persamaan kuadrat nih, contoh misal Pak Tommy buatkan persamaan kuadrat kayak gini. Nih. A sama dengan 2, B sama dengan negatif 6, C sama dengan negatif 10. Kamu analisis apakah tepat. Nah, kalau yang Pak Tommy buatkan di sini, pernyataan pertama tepat, hanya 2, B-nya negatif 6, C-nya negatif 10. Kemudian, yang dulu belum sempat Pak Tommy singgung ini. Kalau misal ada pertanyaan, hasil kali akar-akarnya. Nah, kan belum Pak sampai sini nih. Jadi kalau ada pernyataan seperti ini, cara menghitungnya bagaimana? Ini Pak Tommy tuliskan di bawah sini. Ini ya, cara menghitungnya, rumusnya cukup mudah. Tinggal C dibagi A. Ini. C-nya berapa? Negatif 10, kemudian dibagi dengan A-nya 2. Kalau misal ada pertanyaan terkait hasil kali akar-akar,
kamu hitung pakai rumus C per A. Negatif 10 berarti dibagi dengan 2, hasilnya negatif 5. Ini yang perlu kamu ingat yang sini ya, si C per A nya ini. Kemudian kalau nilai diskriminan, misal ditanyakan nilai diskriminan, ya udah nilai diskriminan berarti tinggal kamu hitung aja pakai rumus B kuadrat min 4 dikalikan A dikali C. Misal pernyataan yang keempat, tentukan akarnya. Tentukan akar pakai rumus ini. Misal pernyataan keempat, tentukan akar gitu. Pakai rumus yang dulu itu loh, yang ini. Min B plus akar B kuadrat min 4 dikalikan A dikalikan C. Buka lagi bukunya, ada di situ. Per 2A. Kayak gitu. Kalau misalnya ditanyakan akar yang jelas, ini dulu sudah sering Pak Tommy singgung koefisien, nilai ABC. Diskriminan juga sudah sering Pak Tommy singgung. Yang terbaru ini, hasil kali akar-akar. Digunakan rumus C per A. Oke, lanjutkan ke yang nomor 9. Nah, nomor 9. Nah, ini sudah Pak Tommy jelaskan di pertemuan tatap muka loh. Jadi terkait dengan menyusun persamaan kuadrat jika ditahu akar-akarnya. Jadi nanti kalian diberi modal 2 akar. Contohnya di sini 7 dan negatif 4. Bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat yang benar? Ini rumusnya cuma ini. Di buku modulmu ada, halaman berapa Pak Tommy lupa, ada di modul itu juga. Nah, menyusunnya ya tinggal X kuadrat min X. Ini kamu tulis. Nah, sudah ada di bukunya, wis singgung garap besok pasti bisa. Dan rambu-rambunya Pak Tommy ingatkan lagi, yang boleh diolah-olah, boleh diubah ganti itu yang ada X1, X2 nya. Ini X1, ini X2, X1, X2. Kemudian yang X kuadrat, kemudian yang X saja di sini tetap jangan diolah-olah, jangan diubah-ubah. Itu ya. Kemudian X1 nya itu yang ditulis di depan. Berarti ini sebagai X1, ini sebagai X2. Nah, tinggal masukkan aja angkanya di sini. Ini cukup mudah. Kemarin kalian juga sudah banyak yang bisa. Itu 7 ditambah negatif 4, ketemunya positif 3 ya. Jadi 3x dalam kurung ini, kemudian 7 kali negatif 4, negatif 28. Ini tinggal dihapus kurungnya, selesai. X kuadrat min 3x min 28 sama dengan 0. Nomor 9, penekanannya di sini. Kamu ingat rumus ini, nomor 9 jelaskan. Tuh, nomor 9. Lanjut nomor 10. Nah, nomor 10 di kisi-kisinya pernyataan lagi. Jadi nanti disajikan pernyataan, kalian diminta menentukan yang termasuk bentuk fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat Pak Tommy juga sudah sering mengingatkan yang namanya fungsi kuadrat, variabelnya variabel. Ini yang baru bergabung silakan menyesuaikan ya, nanti dapatnya nomor berapa, tenang saja, ini besok saya atau Pak Tommy upload di YouTube, bisa kalian pelajari lagi. Jadi variabel untuk yang fungsi kuadrat, variabel harus pangkat 2, harus ada yang pangkat 2. Variabel itu yang mana? Misal X, Y, Z kayak gitu namanya variabel. Jadi kamu cari di sini yang variabelnya harus pangkat 2. Kalau kamu perhatikan yang pernyataan pertama, Fx sama dengan 6x plus 4. Ini harusnya pangkat 2, tapi di sini nggak ditulis pangkat 2-nya. Berarti ini pernyataan yang salah. Kemudian yang kedua, misal di sini nggak harus Fx ya, bisa Hx, Gx atau yang lainnya. Fx sama dengan 3x kuadrat min 7x min 2. Ini variabelnya ada yang pangkat 2 enggak? Di sini ada 3x pangkat 2. Terpenuhilah di sini. Kemudian variabel yang lain pangkatnya 1, oke, nggak masalah. Ini nggak ada variabelnya, oke, nggak masalah. Berarti ini pernyataan yang 4. Kemudian yang nomor 3, ada yang janggal di sini. Yang harusnya pangkat 2 itu adalah variabel. Tapi kenapa di sini yang pangkat 2 malah bilangan atau bilangan ini 4-nya ini. Nah, berarti ini salah, tidak tepat. Karena yang pangkat 2 bukan variabel. Itu ya. Malah konstantannya itu berdiri sendiri ya. Ini juga salah. Kemudian yang keempat, ini yang banyak mengecoh. Di sini kalau kamu perhatikan sekilas,
Semuanya hanya pangkat 1. Biasanya kalau kalian tidak jeli, kamu anggapnya ini salah. Padahal tidak seperti itu. Terus kamu perhatikan saja. Di sini X-nya ada 1, 2. Tanda kurung artinya ini pemisah aturan perkalian. Ini kalau kamu kalikan X dengan 4X, X dikalikan 4X, kan ketemunya 4X kuadrat. Terpenuhilah di sini pangkat 2. Ini kan 4X pangkat 2. Jadi kamu harus jeli yang ini berarti juga tepat. Wes dimati wae. X-nya ada 2, berarti ini jelas pangkat 2. Nah, itu untuk yang nomor 10. Lanjut, lebih cepat aja. Nah, nomor 11. Nomor 11, kisi-kisinya adalah menentukan jenis kurva atau grafik fungsi kuadrat berdasarkan koefisiennya. Wes, kamu perhatikan 2 hal ini aja. Wes. Kalau A-nya positif, maka grafik terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, grafik terbuka ke bawah. Wes, kamu ingat-ingat, besok yang keluar yang negatif, berarti kamu pilih grafik terbuka ke bawah. Kalau yang keluar yang positif, berarti terbuka ke atas. Begitu ya. Positif berarti atas, negatif berarti bawah. Dengerin dulu ya. Gampang, nomor 11 nggak perlu berlama-lama. Nanti bisa kamu pelajari sendiri lagi. Lanjut nomor 12. Nah, nomor 12 ini seperti pelajaran di kelas 8. Jadi kalian hanya menentukan nilai fungsi fx. Misal di sini Pak Tommy punya fungsi fx x kuadrat kemudian ditambah 3x. Yang ditanyakan apabila nilai x-nya sama dengan 4, kira-kira nilai fungsinya itu berapa? Hanya kayak gini, ibaratkan fx ini, fx sama dengan x kuadrat plus 3x itu sebagai rumusnya. Kemudian x sama dengan 4 itu sebagai soalnya. Logikanya, kalau di dalam matematika, soal itu dimasukkan ke dalam rumus. Gitu ya, jadi soal yang x sama dengan 4 dimasukkan ke dalam rumus. Artinya, nanti setiap x di sini diganti dengan angka 4. Nah, Pak Tom masukkan di bawah sini. X kuadrat plus 3X. X-nya tadi diganti 4, berarti ketemulah 4 kuadrat. Kemudian 3, ini dikalikan dengan 4, ketemulah 12. Nah, 16 tambah 12, ketemunya 28. Nomor 12, ini sebenarnya mudah. Jadi, rumus, ini dianggap rumus, ini dianggap soal. Soal dimasukkan ke dalam rumus. Nomor 13. Nah, nomor 13 dijelas di situ kisi-kisinya adalah tentang fungsi kuadrat dan dibuat lebih rinci lagi siswa mampu menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri itu rumusnya cuma ini, negatif B per 2A. Jadi misal Pak Tommy punya soal fx sama dengan 2x kuadrat min 12x plus 8 di sini. Caranya bagaimana? Kuncinya kamu bisa menentukan nilai A dan B. Bisa menentukan nilai A dan nilai B. Sudah mencari sumbu simetri itu sangat mudah. Nilai A-nya kan 2, kemudian nilai B-nya negatif 12. Tinggal kamu masukkan dalam rumusnya. Kuncinya sebenarnya ini, kalau B-nya, sering Pak Tommy sampaikan, B-nya negatif, nanti otomatis berubah menjadi nilainya positif. Ini 12. Bagi berapa? 4, ketemunya 3. Ini, kamu perhatikan rumus sumbu simetri cuma negatif B per 2A. Itu G, negatif B per 2A. Terus kamu tentukan guys. Ini enggak, kuota kalian juga terkuras banyak. Yang nomor 14, titik potong dengan sumbu X. Nah, caranya bagaimana? Dulu juga sudah Pak Tommy ajarkan. Jadi triknya di sini sudah Pak Tommy kotak di sini. Triknya adalah ruas kiri dan ruas kanan nilainya harus sama dengan 0. Di misal ini Pak Tommy punya persamaan atau fungsi kuadrat ya. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 15. Titik potong dengan sumbu X-nya berapa? Ini ada pilihannya di sini.
Daripada kamu pusing-pusing menggunakan rumus kuadrat itu, pakailah cara pengujian kayak gini. Misal yang A ya, yang A negatif 5,0. 5 di sini ini sebagai nilai X-nya ya, kemudian 0 ini sebagai nilai Y itu sama saja dengan Fx, nggak usah bingung-bingung. Makanya di sini Pak Tommy nulis Fx-nya sekarang diganti dengan 0. Yang belakang ini sebagai nilai Fx-nya 0 sama dengan min 5 kuadrat plus 2 kali min 5 dikurangi 15. Jadi X-nya diganti min 5. Temulah 25 kurangi 10 kurangi 15. Ingat tadi Pak Tommy sudah ngasih trik di sini, harus keduanya sama dengan 0. Ini berarti yang pilihan A itu 4. Nah, misal Pak Tommy uji yang B, apakah yang B tepat? Fx-nya juga diganti dengan yang 0. Pokoknya sing ruas sebelah kiri nilainya mesti 0 di sini. Nggak usah pusing-pusing ya. Kamu nanti ganti X-nya di sini tergantung di soal. Kalau X-nya min 3, berarti diganti di sini min 3. Kemudian ini juga ganti min 3. Min 3 kuadrat ditambah 2 kali min 3 kurangi 15. 9 dikurangi 6 dikurangi 15. Hasilnya negatif 12. Nah, di awal Pak Tommy sudah menyampaikan keduanya harus sama dengan 0. Ini 0, ini malah negatif 12. Ya, dia tidak sama, berarti pilihan B salah. Jadi kuncinya kamu tinggal mencari band keduanya itu nilainya 0 kayak gitu. Triknya kayak gitu. Dan trik yang selanjutnya, ruas kiri selalu diisi dengan 0. Ruas kiri ya, ini yang ini. Ruas yang sini harus diisi selalu dengan angka 0. Tinggal kamu ngotak-atiknya yang ruas kanan. Itu untuk yang nomor tadi nomor 14. Lanjut yang nomor 15. Nomor 15. Nah, nanti ada pernyataan lagi. Jadi ini banyak tipe-tipe soal yang berupa pernyataan. Jadi misal kayak gini. Disajikan suatu fungsi kuadrat, dikisi-kisinya jelas di situ. Nanti kalian diminta menentukan pernyataan yang benar terkait titik potong dengan sumbu X, kemudian sumbu Y, dan nilai diskriminan serta sumbu simetri. Titik potong sumbu X sudah Pak Tommy ajarkan tadi, bisa nanti menguji satu persatu. Yang ini titik potong sumbu X. Yang belum Pak Tommy jelaskan itu yang dengan sumbu Y. Caranya bagaimana? Sumbu Y itu sudah kelihatan di sini, nggak perlu ngitung. Jadi kalau misalnya per fungsi kuadrat 2x kuadrat min 4x plus 6, sebenarnya Y itu sama aja dengan nilai C. Gini, Y itu sama dengan nilai C. Jadi kalau Y-nya C-nya 6, berarti Y-nya juga 6, kayak gitu. Ya, gitu ya. Kemudian kalau di sini C-nya negatif, C-nya misal negatif 6, lalu siapa ini ya? Matikan dulu. Jadi nilai Y-nya itu sama dengan C. Nah, berarti fungsi kuadrat Fx 3x kuadrat 2x kuadrat min 4x plus 6 memotong sumbu Y di titik apa? 0,6. Jadi titik potongnya 0,6 menggantikan nilai C. Yang kedua, 3x kuadrat min 6x min 7. Berarti titik potong dengan sumbu Y-nya di mana? Di 0, negatif 7. Ini kan C-nya negatif 7 nih. Kayak gitu. Bisa ya untuk yang sumbu Y, jadi caranya mudah. Lanjut yang ini, bentar ini ada. Nah, diskriminan. Nah, diskriminan sudah Pak Tommy ajari, rumusnya cukup mudah, tinggal B kuadrat min 4 kali A dikalikan C. Sumbu simetri, oke, sumbu simetri tinggal negatif B per 2 ya. Jadi sesuai dengan kisi-kisi ada sumbu X, sumbu Y, diskriminan dan sumbu
simetri. Yang terbaru di sini adalah sumbu Y sama dengan nilai C-nya. Itu nomor 15. Nomor 16. Nah, nomor 16 itu kalian diminta menentukan titik puncak fungsi kuadrat. Nah, yang namanya titik puncak itu terdiri dari dua nilai. Yang pertama itu nilai sumbu simetri dan yang kedua adalah nilai maksimum. Artinya kalau kamu diminta menentukan titik puncak, kalian cukup menghitung sumbu simetri dan nilai maksimum. Sumbu simetri rumusnya ini. Nilai maksimum rumusnya ini. B kuadrat min 4 dikalikan A dikalikan C per negatif 4A. Nah, sehingga koordinat titik puncaknya bagaimana? Kalau misal soalnya fx, x kuadrat min 6x min 8. A-nya 1, B-nya min 6, C-nya min 8. Sumbu simetrinya apa yang hitungnya ya? Tinggal kamu masukkan angka-angkanya aja, ketemulah 3 di sini. Itu. Kemudian nilai maksimumnya B kuadrat min 4 dikalikan A dikalikan C per negatif 4A di sini. Jika dimasukkan angkanya 36 dari 6 kuadrat ini ya, ditambah 4 negatif 4 kali negatif 8 positif 32. Ketemulah 68 dibagi negatif 4 berarti ketemunya negatif 17. Nah, nulis koordinat titik puncaknya bagaimana? 3, negatif 17. Cuma kayak gitu untuk yang nomor 16. Bisa dipahami ya untuk yang nomor 16. Lanjut nomor 11. Belum ya, 18 juga belum. Nanti bisa kalian pelajari sendiri. Jadi cuma beberapa yang belum. Masih banyak ini. Ini ada 17, 18. Oke, Pak Tommy lewati dulu. Nomor 19. Itu sampai ini. Nah, nomor 19. Menentukan nilai maksimum. Tadi Pak Tommy sudah mengajari kalian menentukan nilai maksimum. Jadi di kisi-kisi di situ menentukan nilai maksimum suatu fungsi kuadrat jika sumbu simetrinya diketahui. Nah, di sini contoh soalnya kayak gini. Fungsi fx sama dengan qx kuadrat plus 12x plus 4 plus q. Kalian harus mencari nilai q-nya dulu. Q di sini itu setara dengan nilai A. A itu sama saja dengan nilai P di sini. Nah, inilah responnya kenapa? A itu setara dengan nilai V. Cari dulu nilai V pakai rumus apa? Karena modelnya di sini cuma sumbu simetri, ya gunakanlah sumbu simetri. Berarti X sama dengan negatif B per 2A. Sumbu simetrinya udah ketemu nih. Nah, ini kebalik ya, ini sumbu simetrinya. Soal ini harusnya berapa ini? Bukan 3 ya, ini harusnya 2. Bentar, soalnya ini. Nah, hapus dulu. Bentar ya. Ini biar sinkron. Nah, nanti kalian. Nah, harusnya 2. Jadi sumbu simetrinya 2, di sini udah baru masuk. Berarti 2 sama dengan negatif 12 per 2Q. Nah, kamu buat perkalian silang, ibaratkan 2 per 1 di sini. Di 2 dikalikan 2Q ketemu 4Q. Kemudian negatif 12 kali 1, negatif 12. Negatif 12 dibagi 4 berapa? Negatif 3. Ketemu sekarang nilai Q-nya. Berarti nilai A-nya sudah ketemu nih, negatif 3. Kemudian sekarang dicari nilai C-nya. Nilai C-nya kan yang ini. Nilai C-nya kan yang belakang ini toh. 4 ditambah Q. Berarti 4 ditambah negatif 3. C-nya ketemu 1. Nah, sekarang kalian sudah punya nilai A, B, dan C. C-nya kan sekarang sudah ketemu. Jadi berapa di situ? Negatif. Negatif. Ketemulah 1. Gitu ya. Jadi nilai maksimumnya berapa? B
kuadrat min 4 kali A kali C. Berarti 12 kuadrat min 4 dikalikan negatif 3 dikali 1. Hasilnya ini. Kalian bisa menghitung nanti. Formula 3. Di kuncinya nanti dicari dulu. Ini nanti nilai A-nya belum ketemu, nilai C-nya belum ketemu. Pertama, langkahnya ini mencari nilai Chi dengan sumbu simetri, sumbu simetri, itu ya. Ini pertama langkahnya. Dan yang kedua, dicari nilai C-nya. C-nya sudah ketemu, lanjut nilai maksimumnya. Ini screenshot boleh, nanti dipelajari lagi sambil belajar nanti. Oke, lanjut nomor 20. Nomor 20 ini terkait transformasi. Transformasi itu sama aja ya, perubahan ya. Transformasi itu perubahan. Jadi ada 4 jenis transformasi. Maaf. Yang pertama ada translasi, kemudian ada refleksi, kemudian rotasi dan dilatasi. Nah, nanti kalian disajikan suatu pernyataan. Nah, kira-kira pernyataan tersebut mengarah ke yang mana kan? Transformasi di sini yang translasi, kemudian refleksi dan rotasi itu memiliki keterangan yang sama, yaitu jenis transformasi yang tidak mengubah bentuk dan ukuran atau skala. Jadi yang ketiga ini adalah transformasi yang tidak mengubah bentuk atau ukuran. Jadi hanya letaknya saja yang berubah, tapi bentuk dan ukurannya tetap. Ya. Kemudian yang berbeda itu hanya dilatasi. Jadi kalau dilatasi nanti ukurannya juga berubah. Jadi misal awalnya ukurannya 4 menjadi 8, 5 menjadi 10. Itu kan ukurannya berubah. Tapi bentuknya juga tetap sama. Jadi yang berubah di sini hanya ukurannya. Jadi besok kalian lebih jeli lagi. Yang berbeda hanya ini ya, hanya dilatasi ya. Kalau yang lainnya sama. Jadi kira-kira pernyataan tersebut yang benar yang mana kayak gitu. Oke, nomor 20 sudah. Sekarang nomor 21. Nah, nomor 21 ini sudah Pak Tommy jelaskan juga kemarin. Nomor 21 ini menentukan nilai translasi. Jadi rumus translasi kan ini. A, misal A titiknya X, Y. Translasi itu yang ini loh, yang T. A, kemudian B. Nah, bayangannya kira-kira berapa? Kan rumusnya kayak gini. Translasi itu X ditambah A, Y ditambah dengan B. Tetapi besok soalnya bukan mencari bayangan. Jadi titiknya ini sudah ketemu. Ini harusnya 1. Titiknya A 6,3 dan bayangannya negatif 1,5. Yang ditanyakan nilai translasi. Jadi yang ini A dan B-nya itu ditanyakan. Caranya bagaimana? Ini kan rumusnya tadi gini, 6 ditambah A harus ketemunya negatif 1, kemudian 3 ditambah B harus ketemunya 5. Nah, berarti nilai A dan B-nya berapa? 6 ditambah berapa toh yang ketemunya negatif 1? Nah, caranya kita kotak-atik di sini. A-nya tetap di depan, kemudian negatif 1 jangan dipindah, tetap negatif 1. Yang dipindah itu yang depan-depan kayak gini. 6, 3 ini dipindah. 6 yang awalnya positif menjadi negatif. Negatif 1 dikurangi 6 berarti negatif 7. Kemudian yang B-nya berarti berapa? 3 ditambah berapa ketemu 5? Jelas kalau yang ini mudah. 3 ditambah 2. Berarti nilai translasinya adalah 7, negatif 7 dan 2. Jadi boleh di screenshot dulu atau gimana buat belajar kalian. Oke, sambil Pak kami cari yang nomor selanjutnya mana. Ya, nomor 22 tak tandai itu belum, berarti kita lewati aja. Lanjut yang nomor 23. Oke, nomor 23 transformasi. Lagi ya ini. Di kisi-kisinya nanti ini ada yang translasi. Kisinya apa tuh ini? Apa lupa? Nomor 23 ya, Pak Tommy cari di sini kisi-kisinya.
bahas bareng-bareng. Isi nomor 23 itu terkait dengan apa? Ini. Disajikan sebuah bangun datar yang diketahui titik koordinat. Strategi dapat menentukan beberapa pernyataan yang benar. Oh ya. Kemudian yang terkait translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi. Tanya bagaimana? Jadi nanti disediakan titik ya. Misal titik A. Titik A ini 2,3. Kemudian ditranslasikan dengan titik tertentu. Kalian diminta menentukan bayangannya. Jadi ada pernyataan. Bentar, malah. Bentar nih. Bentar ya. Semoga tidak. Nah, bisa ya. Ini ya. Jadi nanti misal titik A ditranslasikan dengan titik tertentu, bayangannya seperti ini. Nah, kalian menghafalkan rumus yang ini ya. Translasi kayak gini. Kemudian refleksi, misal ditanyakan refleksi terhadap sumbu X. Sumbu X titik A-nya 2,3. Kalau direfleksikan dengan sumbu X, tinggal kamu tulis saja berarti yang awalnya 2,3 menjadi berapa? 2,-3. Yang berubah di sini adalah nilai 2,-3 yang berubah cuma nilai Y-nya diubah jadi negatif. Ini kalau refleksi terhadap sumbu X. Kalau di pernyataan ternyata refleksi terhadap sumbu Y, berarti tinggal kamu ubah yang X-nya dikasih tanda negatif, gitu ya. Kalau dilatasi dengan pusat 0,0 dan skala K. Misal ini titiknya A 2,3, skalanya atau K-nya nanti 2. Caranya bagaimana bayangannya? Tentukan bayangan semua kayak gini. 2 dikalikan dengan 2. Jadi masing-masing dikalikan dengan K-nya ini loh. Faktor skalanya. 3 dikalikan dengan 2. Hasilnya berarti bayangannya adalah 4, caranya kayak gitu. Kalau yang dilatasi nanti misal pernyataannya tentang dilatasi. Kemudian rotasi nanti hanya ini. Sudut 90 derajat. Kamu perhatikan di sini. Bayangannya apa? Ternyata dibalik kemudian Y-nya dikasih tanda negatif. Begitu. Yang awalnya berarti 2,3, misal 2,3 menjadi apa? 3,2. Tapi 3-nya dikasih tanda negatif. Kalau sudut 180 derajat, yang awalnya misal 2,3 menjadi berapa? Tinggal tambah aja negatif. 2, tergantung di pernyataannya apa. Kalau 270, ini tapi jarang biasanya. Berarti tinggal kamu balik, kemudian X-nya dikasih tanda negatif. Ini rumus-rumus ini kalau kamu tulis, kamu perhatikan, tinggal bolak-balik X dan Y-nya saja. Nomor 23 seperti itu. Nomor 24. Nomor 24. Oke, nomor 24 tentang pencerminan. Nah, nanti yang keluar apa? Entah sumbu X atau sumbu Y, yang penting kalian sudah punya modelnya ini. Kalau misal besok yang di soal itu ternyata yang ditanyakan kalau suatu titik A 2,1 direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya berapa? Nah, caranya bagaimana? Ini udah kayak gini, 2,1. Nah, ini angkanya ini berubah ya ini ya. Nah, Pak Tom pilih dulu. Ini harusnya bukan 2,1. Oh, yang ini. Oke. Tepat ini. 2,1 berarti yang diganti apa? Berubah angkanya tinggal yang belakang. Dikasih tanda apa? Negatif. Nah, kalau misal di sini ternyata ya jadinya berapa? Ya 3, negatif dikalikan negatif jadi 3,2. Itu kalau terhadap sumbu X. Nah, selanjutnya kalau terhadap sumbu Y bagaimana? Yang diubah adalah nilai X-nya di sini. Nah, awalnya positif menjadi negatif. Contoh 2,4 menjadi berapa? Negatif 2,4. Kalau negatif 2,4
Jadi berapa? Ya tinggal ditulis saja negatif, kemudian dinegatifkan lagi dengan 2, berarti 2,4 gitu ya. Yang penting ininya loh, rumusnya ini. Kamu bagaimana, entahlah bagaimana kamu caranya mudah belajar, bagaimana menghafalnya, di screenshot atau di foto itu kalian terserah, boleh dipraktekkan sendiri. Screenshot dulu boleh ini. Lanjut yang nomor 25. Nah, nomor 25 ini lumayan ya. Jadi soalnya nanti ini jadi ada suatu titik diketahui bayangannya, kalian diminta menentukan titik awalnya setelah mengalami translasi dan juga dilatasi. Jadi titiknya ini yang ditanyakan P X, Y itu berapa toh? Setelah mengalami translasi 3,5 dan dilatasi sebesar 2. Nah, caranya bagaimana? Caranya kamu tulis rumus translasi dulu. Berarti P X, Y dengan translasi 3,5, X ditambah 3, Y ditambah 5. Ini tulis dulu. Langkah pertama ini translasinya. Di translasi ya, hasilnya seperti ini. Kemudian setelah ditranslasikan, ini dilatasikan. Dilatasi dengan apa? Hanya sebesar 2. Berarti ini dikalikan masing-masing, dikalikan 2. 2 kali X plus 3, 2 kali Y plus 5. Harus ketemu berapa? 10, min 4. Jadi yang digunakan di dalam rumusnya nanti ya, hasil akhir di sini yang ini ya, untuk menghitungnya ini. Dan yang ini Pak Tommy tulis di sini. Nah, jadi cara menentukan titik awalnya atau nilai X-nya gunakan yang sudah di akhir sini. Setelah mengalami 2 kali proses transformasi. Jadi 2 dikalikan X plus 3 harus ketemunya 10. Ini pasangannya kan 10. Nah, kamu tinggal letak aja nih, 2X, 2 kali X ketemu 2X, 2 kali 3 ketemu 6. 2X sama dengan 10 dikurangi 6. Jadi 2X sama dengan 4. X-nya berapa? 4 dibagi 2. Hasilnya 2. P nilai X-nya ketemu. Nah, nilai Y-nya bagaimana? Y-nya 2 dikalikan Y plus 5. Ini harus sama dengan negatif 4. Caranya bagaimana? Sama. Kita kalikan 2 kali Y, 2Y. 2 kali 5, 10. Berarti 2Y sama dengan berapa? Negatif 4 dikurangi 10. Berarti negatif 14. Y-nya berarti negatif 14 dibagi 2. Jadi negatif 7. Jadi titik awalnya ketemulah di sini. P sama dengan, atau P koordinatnya 2, negatif 7. Ya, ini agak rumit tapi kalian mesti bisa. Jadi pertama intinya kamu cari rumus yang ini dulu. Sampai ketiga ini bagaimana? Yang nomor 26. Biar tuntas sekalian. Nomor 26. Nomor 26 tentang rotasi. Jadi rotasi bisa dengan sudut 90 derajat, 180. Kamu tinggal hafalkan ininya. Nah, 90 bayangannya jadi seperti apa, 180 jadi seperti apa, 110 seperti apa. Misal Pak Tommy punya titik ini, titik awalnya 4, negatif 6. Jadi bayangannya sudah ketemu, kalian diminta menentukan titik awalnya. Titik awal bayangannya 4, negatif 6. Jika dirotasi dengan sudut 90 derajat, 180 dan 210, maka titik awalnya itu berapa? Nah, kan gitu. Ini bayangannya sudah ketemu 4, negatif 6. Rumusnya tadi apa bayangan tadi? Min Y, X kalau dengan 90 derajat. Berarti X-nya di sini berapa? Nah, tinggal dibalik aja. Berarti X-nya otomatis negatif 6. Ini kan udah ke depan. Nah, Y-nya biar di sini menjadi positif bagaimana? Berarti di sini harusnya Y-nya itu negatif 4. Kan kalau misal kamu tulis negatif 4 ketemulah dengan negatif lagi menjadi apa? Positif.
4 di sini. Itu ya, berarti titik awalnya adalah min 6, min 4. Begitu. Di cara gampangnya atau cara mudahnya, kalau bayangannya di sini positif, ini kan bayangannya positif nih, 4-nya. Berarti di pilihannya kamu cari yang negatif, Y-nya yang negatif. Kalau dengan 90 derajat, fokusnya di 90 derajat dulu. Jadi kalau di 90 derajat itu, misal bayangannya yang depan ini positif, kamu cari di pilihan yang nilai Y-nya ini adalah negatif. Itu ya, cluenya seperti itu. Jadi kalau 90 derajat, nilai-nilai psikologi. Saya 180 kan mudah ini, tinggal 90 dulu saja. Jadi kalau titiknya di sini adalah positif, berarti bayangannya di titiknya yang di Y-nya di belakang sini adalah negatif. Nomor 26. Nah, nomor 27 sekarang. Nomor 27 ini besok permasalahan kontekstual, tapi soal cerita tentang kaitannya dengan rotasi. Kuncinya di sini. Kamu perhatikan, kalau misal dia mengelilingi satu putaran penuh, artinya 360 derajat. Artinya kembali titik awal. Kalau titik awalnya di sini 4,7, berarti kalau satu putaran penuh ya kembali ke 4,7. Tapi kalau 1/4 ini, kamu perhatikan belakang-belakangnya aja, seperempatnya. Berarti seperempat itu setara dengan 90 derajat. Kalau setengah itu setara dengan 180. Kalau 3/4 itu setara dengan 270. Itu ya. Di misal contohnya gini, Rafif berlari mengelilingi lintasan berbentuk lingkaran sebanyak 3/1/4. Sepanjang apapun soalnya, wis kamu perhatikan ininya saja. 3/4 atau berapa perempat kayak gitu, atau setengah atau yang lainnya. Yang penting seperempat itu pasangannya dengan 90 derajat. Itu ya. Jika titik awal digambarkan pada koordinat 4,7, maka titik akhirnya berapa? Ingat, seperempat tadi miliknya sudut 90 derajat. Kamu cukup memperhatikan seperempatnya. Artinya, kalau titik awalnya 4,7, berarti dirotasikan dengan sudut 90 derajat menjadi rumusnya ini. Negatif Y, X. Berarti 7-nya dipindah ke depan, dikasih tanda negatif. Negatif 7,4. Itu masih simpel ini. Kuncinya ini, seperempat, setengah, 3/4. Tergantung di soal. Kalau seperempat ya wes, gunakan rumus sudut 90 derajat. Nomor 28. Betul. Ya, nomor 28 itu terkait dengan dilatasi. Jadi nanti dilatasi rumusnya jika pusat 0,k atau 0,0 di buku mandiri rumus juga ada. Itu rumusnya tinggal ini aja, dikalikan aja. X dikalikan dengan K itu faktor skalar. Dan Y dikalikan dengan K juga. Kalau pusatnya A, B, yo tinggal K dikalikan X min A, kemudian ditambah A. Kita fokus dengan yang ini dulu. Yang atas ya, yang rumus yang atas. Contoh, bayangan titik P 7,4. Dilatasi 0,K, bayangannya 28,16. Nah, kemudian ada titik lagi, bayangan titik Q oleh dilatasi 0,K plus 2 itu berapa? Nah, caranya kamu cari dulu nilai K-nya ini, nomor 28. Nilai K bagaimana? Kan rumusnya tadi sudah jelas. X, Y tadi dikalikan dengan K masing. Empat dikalikan dengan K hasilnya 16. Kan jelas di sini berarti K-nya 28 dibagi 7, K-nya ketemu 4. Nah, K-nya ketemu 4, kita bawa ke rumus yang bawah ini, yang K plus 2. Jadi bayangan titik Q
jika dilatasi oleh K plus 2 itu berapa? Yang awalnya 4 menjadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Berarti sekarang masing-masing 2 dikalikan 6, 5 dikalikan dengan 6. Hasilnya 12,30. Intinya pertama kamu cari dulu nilai K. Setelah K ketemu, kamu bawa ke rumus yang bawahnya ini. K misal ditambah atau dikurangi, tinggal mengikuti besok di soal aja. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya, masing-masing tinggal dikalikan. Nomor 28 kayak gitu. Lanjut yang nomor 29. Nomor 29. Nah, terkait dilatasi lagi. Nah, kalau tadi kita sudah belajar yang atas, ya, rumus ini. Sekarang kita fokus belajar yang rumus yang bawah ini, yang pusatnya A, B. Nomor 29 ya, bedakan dengan nomor 28. Nomor 29, jadi misal ada titik A, X, Y dilatasi oleh pusat A, K, misalnya gitu. Rumusnya kayak gini. Nah, mesti kalian bingung kalau cuma ditulis angka kayak gini. Makanya Pak Tommy langsung ke contoh soal. Jadi suatu titik, misal titik C ya, 7,-4 didilatasi oleh P, 4, di mana P itu 3,4. Nah, sebenarnya P itu adalah nilai A, B-nya itu loh. Kemudian 4 itu adalah nilai K-nya. Jadi sudah jelas ini K itu sama dengan 4, A sama dengan 3, B-nya sama dengan 4. Sedangkan 7,4 itu sebagai X dan sebagai Y. Sehingga bayangannya apa? Rumusnya ini sebagai K kan tadi, ini K, ini X, ini A lagi, dan ini K, ini Y, kemudian ini B, ini B, sesuai dengan rumus yang atas ini loh. Nah, ya udah tinggal kamu masukkan aja, berarti 4 dikalikan 7 kurangi 3 kan. Nah, ini Pak Tommy salah nulisnya nih. 4 ini harusnya 4 ya. Nah, jadi 4 7 kurangi 3 kan 4. 4 dikalikan dengan 4 ini harusnya 16. Nah, berarti 16 tambah 3 ketemu 9. Nah, ketemu lah titik pertama. Jadi ketemu biar mudah, masing-masing dulu kayak gini. 4 dikalikan, jadi dikalikan dulu baru ditambah ya. 4 kali 4 16. 16 kemudian ditambah dengan 3, hasilnya 19. Sekarang yang belakang, K-nya tetap 4. 4 dikalikan ini negatif 4 dikurangi dengan B-nya, B-nya 4 berarti negatif 8. 4 kali negatif 8 negatif 32 ditambah 4 berarti negatif 28. Yes. Ya, nanti dipahami lagi, dicerna lagi. Yang penting ini kamu screenshot atau kamu apakan bisa buat belajar nanti. 29. Oke, yang nomor 30. Jadi kalau ABC-nya tadi yang Pak Tommy ajarkan, kamu mau mencerna semua nilaimu sudah di atas 8. Nah, nomor 30 divisi-divisinya adalah menentukan bayangan titik pada bidang kartesius oleh dilatasi. Nah, dengan pusat 0,0 sudah jelas ini rumusnya. Divisi-divisi sudah jelas, mengarahkan ke sini ya. X, Y, berarti tinggal K dikalikan X, K kalikan Y. Misal ini ada gambar bidang kartesius kayak gini. Pertanyaannya, hasil dilatasi oleh 0, K sama dengan 3. Maksudnya 3 di sini adalah sebagai pengganti nilai K ya di sini. Pada titik A dan B berapa? Tentukan dulu titik A-nya. A-nya kan 2,4. Kalau kita gambarkan kayak gini. Nah, 2,4. K-nya 3, ya mudah aja. Berarti 2 kali 3. Atau 3 kali 2 sama aja 6. 3 kali 4 ketemunya 12. Beres untuk yang titik A. Titik B-nya berapa di sini? B-nya kan 3,2 di sini. Ya wes 3 kali 3 9. 3 kali 2 6.
Jadi tinggal dikalikan aja, kayak pelajaran saya SD ya. Tinggal dikalikan masing-masing dengan K-nya. Itu yang pilihan ganda. Oke, 30 soal tadi yang enggak cuma berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3 soal yang enggak kita bahas. Kalau cuma 3 soal berarti ada 20, sama 6. Nomor 6 juga enggak ya. 4, 26 soal yang sudah kita bahas. Kalau kalian tepat semua, tadi mencerna semua, berarti 26 sudah pasti jawabanmu benar, lumayan, jenis di atas 8 itu. Ditambah lagi kalau misal ureanya juga kalian 4. Urean mau dibahas kalian atau cukup dulu? Mau, Pak. Sekalian dibahas, gitu. Masih cukup ya, nanti yang kuotanya habis ya keluar nggak apa-apa, tanpa izin langsung live aja. Yang masih cukup bisa kita simak bareng-bareng yuk. Korean lumayan, ini juga nambah nilai yang banyak. Besok untuk Korean silakan ditulis di kertas yang kemarin diberikan oleh sekolah. Besok kemungkinan di Korean ini soalnya adalah bacaan yang cukup panjang. Jadi kalian cukup perhatikan inti-intinya saja. Misal, ini Pak Tommy yang kisi-kisinya terkait dengan penyebaran virus di kisi-kisimu toh. Jadi Pak Tommy buatkan ini, misal suatu virus dapat menular dalam waktu 20-30 detik. Awalnya ada 4 orang terinfeksi. Apabila dalam waktu 30 detik, 1 orang dapat menularkan pada seorang lain, berapa orang yang tertular dalam waktu 2 menit? Besok soalnya panjang, tapi kalian cukup fokus di angka-angkanya ini. Jadi 4 orang awal ini sebagai bilangan pokoknya. Ini besok terkait dengan ini loh, perpangkatan. Udah. Nomor 1 besok terkait perpangkatan atau nomor 31. Jadi orang itu sebagai bilangan pokok. Besok kalau misal ada 6 orangnya itu, tuliskan orang itu sebagai bilangan pokoknya. Kemudian waktunya itu kan sampai 2 menit ini yang ditanyakan. 2 menit itu sama aja 120 detik. Tetapi di sini bisa tertularnya setelah 30 detik. Jadi 120 dibagi 30. Berapa? Ketemulah 4. Jadi gitu. Jadi besok misal waktunya 2 menit. 2 menit dibagi dengan waktu tertularnya berapa? Jadi 120 dibagi 30 ada 4. 4 di sini besok kamu jadikan sebagai pangkatnya atau eksponennya. Sudah, kalau sudah ketemu ini tinggal kamu hitung aja. 4 pangkat 4 hasilnya 256 orang yang tertular. Gitu ya. Jadi meskipun soalnya panjang, sudah kamu ambil. Kalau ada kata-kata orang, berarti itu sebagai bilangan pokoknya, sing kata-kata orang. Kemudian untuk pangkatnya kamu bagi, misal 2 menit, berarti 120 dibagi waktunya tertular itu berapa detik. Nah, kalau di soal 10 detik ya berarti 120 cuma dibagi 10. Kalau di soal 20 detik ya dibagi 20. Jadi tergantung di soalnya saja. Ya sebenarnya sesimpel ini. Meskipun soalnya besok cukup panjang. Ukuran nomor 1. Untuk yang nomor berapa sekarang? Nomor 2. Nah, nomor 2 besok permasalahan sehari-hari. Jadi terkait lama waktu atau jarak tempuh. Misal Pak Tommy di sini ya, nomor 2 terkait dengan ini. Persamaan kuadrat. Mencari akar-akarnya, mencari akar. Jadi terkait dengan akar persamaan kuadrat. Mana? Ya. Nomor 2 ini, 32 ini terkait dengan akar persamaan kuadrat. Tipe soalnya tentang jarak tempuh bisa jadi kayak gitu. Ini masalah kontekstual. Misal Pak Tommy membuat soalnya gini, mobil A dengan kecepatan X plus 2 km per jam, mobil B dengan kecepatan X min 4 km per jam butuh waktu X plus 2 jam. Jika jarak tempuhnya 30 km, tentukan nilai X-nya. X itu maksudnya akarnya gitu ya. Nah, Pak Tommy di sini
nulisnya cuma sampai mencari persamaannya aja, nanti bisa kalian kembangkan sendiri. Mobil A kecepatannya ini adalah X plus 2, butuh waktu X plus 3. Artinya kecepatan dikalikan waktu untuk yang A, yang B juga sama, kecepatan dikalikan dengan waktu ini, V1 kali V1, V2 kali V2, ketemulah jarak nanti. Nah, jadi X plus 2 dikalikan X plus 3. Ini kayak aljabar dulu kelas 7 dan kelas 8. Yang kamu kalikan X dikalikan X, ini nanti kamu tak atik sendiri di sini. Nah, ketemulah untuk yang mobil A itu ternyata X kuadrat plus 5X plus 6. Yang mobil B caranya pun sama. X min 4 kali X plus 2. Hasilnya ini. X kuadrat min 2X plus min 8. Kalian pelajari nggak jauh-jauh dari ini. Sama dengan 30. Nah, yang sendiri jadikan 1, berarti 2X kuadrat tambah ya X dengan X kuadrat, 5X dengan min 2X, 6 dengan 8. Hasilnya ini. Hasil akhirnya 2X kuadrat plus 3X min 32. Nah, dari sini baru kamu cari nilai X-nya atau akar-akar persamaan kuadratnya dengan rumus yang dulu itu. Rumus kuadratik min B plus akar B kuadrat min 4 dikalikan A dikalikan C dibagi dengan 2. Nah, udah. Besok kalau kalian sudah ketemu persamaan ini, mencari ini mudah. So, kertasnya jangan dikosongi. Kalian nulisnya sampai di sini saja, sudah ada penulis bagian nanti nih. Ya, karena saya membantu cukup banyak nanti. Yang kisi-kisi nomor 2. Yang kisi-kisi nomor 33. Permasalahan kontekstual terkait dengan fungsi kuadrat. Besok soalnya sepanjang apapun, misal soalnya panjang sekali ya, ini nomor 33, kalian nggak usah pusing, kalian cukup cari yang ada hitungannya terkait H atau ketinggian. Jadi jelas untuk ini kan pertanyaannya nanti ditanyakan tinggi maksimum dan waktu yang diperlukan tuh di kisi-kisinya. Jadi ya seputaran ini aja nanti. Untuk tinggi maksimum rumusnya cuma ini. Karena sama dengan nilai maksimum berarti B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi negatif 4 kali A. Nah, waktu yang diperlukan sama saja kamu mencari sumbu simetri. Rumusnya min B per 2A. Ini Pak Tommy hanya buat soal yang singkat ya. Besok soalnya panjang pun kamu cukup cari yang ada kata-katanya ininya. Nah, ini. Langsung kamu ambil rumusnya aja, nggak usah dibaca soal panjangnya. Nah, tinggi maksimum bagaimana caranya? Sama, cari dulu nilai A, B, dan C-nya. Sengaja di soalnya dibalik, jadi A-nya yang min 1, meskipun di belakang kan sudah jelas patokannya. A itu yang ada pasangannya dengan kuadrat, jadi A-nya negatif 1, B-nya 2, C-nya 80. Nah, kamu masukkan di sini. Tingginya rumusnya tadi apa? Ya, B kuadrat min 4 kali A kali C per negatif 4 kali A. Berarti 2 kuadrat min 4 kali min 1 kali 80. Ini kan 4, 2 kuadrat itu 4. Min 4 kali min 1 kan positif 4. Positif 4 kali 80, positif 320. Berarti tinggal kamu jumlahkan saja nih. 324 bagi berapa? Negatif 4 kali negatif 1 bagi 4. 324 dibagi dengan 4 hasilnya 81 meter. Nah, waktunya menggunakan rumus sumbu simetri. Berarti min B per 2A. B-nya berapa? Negatif 2. Awalnya kan 2, tapi karena di sini ada min ya, jadi tulis langsung min 2. Dibagi berapa? 2 dikalikan negatif 1, berarti negatif 2 dibagi negatif 2 hasilnya 1 detik. Nah, jadi besok soalnya panjang, kalian nggak usah pusing-pusing, nggak usah bingung, langsung kamu ambil nilainya saja, please. Karena biar kalian membaca terkecoh atau enggak kayak gitu.
Tapi intinya cuma mau diambil yang ini loh rumus hanya saja kayak gitu. Itu ya triknya untuk nomor 33 besok. Nah, untuk yang nomor 34 ini juga berupa apa? Soal yang lumayan panjang. Nah, jadi satu titik dan bayangan. Ya, besok kalian gunakan rumus translasi. Jadi nggak perlu Pak Tommy contohkan soalnya. Tapi kalian ingat rumus translasi saja. Kamu jangan pakai cara translasi nanti ketemu. Meskipun soalnya ada kayak apa mengecoh kayak gitu, kalian nggak usah pusing. Yang penting kalian tahu rumus translasi. Jadi translasi tadi apa? X tambah A, Y tambah B. Kemudian untuk yang nomor 35, nanti soalnya misal pun panjang, intinya kamu pelajari ini, sudut 90 derajat, rotasi pada sudut 90 derajat. Di misal soalnya besok bla bla bla, panjang sekali. Kamu cari koordinat. Misal di situ nanti ada koordinat 0,0 dan misal yang di sini 7,5. Kamu jangan pilih yang ini. Kamu kalau pilih mengerjakan yang ini salah, nggak bakalan ketemu. Tapi kamu pilih yang koordinatnya ada nilainya. Itu 7,5. Nanti bayangannya berapa? Tinggal kamu tulis. Tinggal dibalikkan rumusnya ini 5,7. Jangan lupa karena sudut 90 derajat kasih tanda negatif. Jadi meskipun soalnya besok panjang, rasa diwaca banget, kamu langsung perhatikan sini apa? Koordinatnya. Koordinatnya yang ada nilainya, jangan yang 0,0. Ya. Untuk yang nomor 35 triknya kayak gitu. Itu sudah kasih Pak Tommy kasih tanda-tanda, bisa kamu pelajari lagi. Itu untuk yang soal besok ya. Ada 35 soal, silakan besok dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk apa materi ini seperti yang Pak Tommy sampaikan tadi akan Pak Tommy upload di YouTube. Jadi insya Allah hari Senin biar kalian hari ini fokus untuk belajar ujian yang hari Senin dulu. Senin setelah selesai PNAS akan Pak Tommy share, bisa kalian buat belajar malamnya gitu ya. Untuk hari ini Pak Tommy cukupkan dulu ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Untuk pertanyaannya bisa lewat ya atau apa nanti tanyakan. Tuh kalau yang mau live silakan live. Pak Tommy akhiri dulu dengan mengucap lafal alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk semangatnya. Semoga yang benar-benar mengikuti nilainya lebih bagus dari yang teman-teman yang lainnya. Oke, Pak Tommy akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.